खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program Hadis Bukit Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari kegiatan Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binazil aziz minggu ini, termasuk mulakat dengan khuddam dari Amerika Serikat, audiensi yang diberikan kepada Stephen Lecce, Menteri Energi dan Pertambangan Ontario, dan pidato Huzur tercinta di Konferensi Internasional Humanity First. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Hadrat Khalifatul Masih dengan penuh kebaikan bertemu dengan khuddam dari Amerika Serikat. Assalamualaikum. Pada hari Sabtu, tanggal 29 November, khuddam dari Southeast Region Amerika Serikat diberkati dengan mulakat bersama Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullahu Ta'ala binazil aziz. Grup tersebut melakukan perjalanan khusus untuk salat di belakang Hadrat Amirul Mukminin dan untuk menghadiri audiensi khusus di Islamabad. Selama pertemuan tersebut, khuddam memperkenalkan diri mereka. Setelah itu, mereka memohon bimbingan mengenai berbagai topik kontemporer dan keagamaan yang mempengaruhi para pemuda. Alhamdulillah, saya telah menjadi khadim pada awal bulan ini. Nasihat apa yang Huzur berikan untuk saya? Anda khadim? Oh ya? Itu luar biasa, khadim termuda. Masya Allah. Jadi apa tugas-tugasmu sebagai atfal senior? Hal-hal seperti tahir akademi, kelas atfal, urusan masjid, salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan menghindari melihat program-program buruk atau apapun yang muncul di media sosial atau online. Hindari hal-hal itu, bahkan bencilah hal-hal itu. Oke? Dan ini adalah tugas seorang atfal dan seorang khuddam. Allah Ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu secara teratur, mereka akan dilindungi dari melakukan hal-hal jahat. Jadi itu adalah janji Allah Ta'ala. Dan jika kamu melakukan hal-hal ini dengan jujur, kamu akan dilindungi. Dan Allah Ta'ala akan mencegahmu dari melakukan semua hal ini. Oke? Jadi inilah tugasmu. Jadi jika kamu seorang atfal yang baik di masa lalu, maka kamu harus melanjutkan kebiasaan yang sama dan berusaha menjadi seorang khuddam yang baik. Tetapi biasanya kita melihat setiap kali kamu memasuki usia 16 tahun atau menjadi khuddam, maka kamu berpikir bahwa sekarang kita sudah cukup dewasa, kita sangat bijaksana. Orang tua kita tidak tahu apa-apa, bahkan orang-orang yang lebih tua dari kita tidak tahu apa-apa tentang isu-isu dan subjek-subjek dan topik-topik zaman modern. Jadi, mungkin kamu mengklaim bahwa sekarang kita bebas untuk memiliki kesukaan dan ketidaksukaan kita sendiri. Jadi, ini tidak seharusnya terjadi. Oke? Ikuti ajaran Al-Quran, dan ajaran yang sederhana adalah untuk menjadi saleh. Berusahalah menahan dirimu dari melakukan hal-hal buruk. Oke? Laksanakan salat 5 waktu, tepat waktu, dan jika mungkin secara berjamaah. Oke? Itulah hal-hal yang harus dilakukan. Bacalah Al-Quran, lakukan tilawat setiap hari. Apakah kamu seorang waqfinau? Tidak, Huzur. Meskipun begitu, itu tidak masalah. Kamu adalah seorang Ahmadi. Seorang Muslim Ahmadi harus menjadi Muslim yang sempurna. Pertanyaan saya adalah, nasihat apa yang Huzur berikan untuk para pelajar Ahmadi yang ingin melakukan penelitian tentang penyembuhan kanker? Apakah makanan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, khususnya madu, memberikan panduan apapun? Allah Ta'ala berfirman, kamu harus selalu mengkonsumsi makanan murni yang halal. Jangan mengkonsumsi hal yang haram. Setiap makanan adalah baik bagimu yang thayyib, yaitu murni. Dan madu, Allah Ta'ala menyatakan bahwa ada beberapa kualitas dalam madu yang menyembuhkan penyakitmu. Dan kanker, ya tentu saja, adalah salah satu penyakit.
Jika kamu melakukan penelitian tentang hal itu, ada cukup banyak ilmuwan Ahmadi kita yang melakukan penelitian tentang madu. Dan jika kamu ingin melakukan penelitian tentang madu, ya tentu saja kamu bisa melakukannya. Jadi madu dapat menyembuhkan cukup banyak penyakit. Dan ketika lebah madu membuat madu dari bunga-bunga yang berbeda, begitu sebuah koloni lebah madu mulai mengekstraksi serbuk sari atau nektar dari bunga, semua lebah akan pergi ke jenis bunga itu. Jadi mereka tidak bercampur. Jadi kemudian kamu dapat memilih jenis madu mana yang sesuai, tepat atau baik untuk menyembuhkan kanker, jenis madu apa yang baik untuk menyembuhkan penyakit darah atau jenis penyakit lainnya. Madu memiliki kualitas untuk menyembuhkan penyakitmu. Suatu kali seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, saya memiliki penyakit perut yang buruk. Dan Rasulullah SAW bersabda, pergilah dan konsumsilah madu. Dia datang setelah beberapa jam dan berkata, alih-alih menyembuhkan, madu itu telah memberikan efek negatif pada saya. Rasulullah SAW bersabda, lagi, pergilah dan gunakan madu yang sama. Untuk ketiga kalinya dia datang lagi, Rasulullah SAW bersabda, perutmu tidak benar, tetapi firman Allah itu benar. Jadi itu terserah pada kita. Terkadang ada beberapa jenis madu yang berbeda yang dapat menyembuhkan penyakit yang berbeda. Sangat mungkin bahwa mungkin ada beberapa jenis madu yang tidak baik untuk perutmu, tetapi baik untuk kanker atau untuk penyakit darah. Jadi dengan cara ini, kamu harus melakukan penelitian. Oke? Jazakallah Huzur. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus dilakukan seorang khuddam yang kurang motivasi untuk memotivasi diri mereka sendiri agar menjadi lebih dekat dengan Allah Ta'ala? Apakah kamu memiliki keinginan atau harapan bahwa masa depanmu harus baik? Ya. Apakah kamu memiliki keinginan untuk unggul dalam studimu? Iya Huzur. Apa motivasinya? Untuk memiliki masa depan yang baik. Jadi, jika kamu mencintai Allah Ta'ala, maka kamu harus memiliki motivasi untuk mencoba mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi, untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, kamu harus berjuang keras. Kamu taati perintah-perintahku, apapun yang telah aku berikan. Oke? Dan ada cukup banyak perintah dan ketetapan dalam Al-Quran Suci, tetapi hal yang mendasar adalah bahwa kamu berdoa dengan sungguh-sungguh dalam salat 5 waktumu setiap hari, oke? Bahwa Allah Ta'ala membimbingmu pada jalan yang benar, dan menempatkan keinginan seperti itu di dalam hatimu untuk meningkatkan motivasimu menuju pencapaian cinta Allah Ta'ala. Jadi, kemudian Allah Ta'ala akan membimbingmu, insya Allah. Untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala, kamu harus bekerja keras, sebagaimana kamu bekerja keras untuk mencapai tujuan-tujuan duniawimu, seperti studimu dan hal-hal lain. Lihat, hal yang sama, kamu harus berjuang keras. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, jika kamu berjuang keras, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Jadi ini adalah satunya jalan. Berdoalah kepada Allah Ta'ala dalam salat 5 waktumu setiap hari. Jangan pernah meninggalkan salatmu. Jika kamu menaati perintah Allah Ta'ala, maka Allah akan membimbingmu. Oke? Jazakallah Huzur. Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah, untuk Waqf&Now yang ingin mendedikasikan hidup mereka, bagaimana mereka harus mengelola keinginan tersebut dengan tekanan-tekanan eksternal, seperti masalah keuangan keluarga, serta harapan-harapan lain yang dimiliki orang tua terhadap mereka. Jika kamu memiliki keinginan untuk melakukan wakaf, maka kamu seharusnya melakukannya saja. Dan jika kamu ragu-ragu, maka lebih baik kamu meminta izin untuk melakukan pekerjaan lain, mendapatkan uang, dan mendukung orang tuamu. Kamu khawatir bahwa jika kamu melakukan wakaf, lalu bagaimana orang tuamu akan bertahan hidup? Allah Ta'ala berfirman, bukan kamu yang memberi makan orang-orang, aku, Allah, yang memberikan makan semua orang. Jadi, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Jika kamu merasa puas untuk melakukan wakaf setelah berdoa, maka lakukanlah. Tidak perlu jemaat mengatakan, baik, kami menerima wakafmu. Terkadang kami tidak membutuhkan beberapa orang dalam bidang-bidang tertentu karena kami membutuhkan mubaligh, dokter, dan insinyur. Jadi untuk saat ini lebih baik kamu melakukan pekerjaanmu sendiri, dan sebagai seorang Waqf&Now, ambillah tanggung jawabmu sebagai seorang Waqf&Now.
ए वक्फ नो, Oke? राइट? Kewajibanmu adalah untuk menjadi योर ड्यूटीज आर teratur dalam salat 5 waktu, membaca Al-Quran, mengetahui makna Al-Quran, membaca literatur jemaat dan Islam, berusaha membaca buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan mendengarkan sabda para khalifah, dan melakukan perbuatan baik. Dalam waktu luangmu, kamu memberikan lebih banyak waktu kepada jemaat. Oke? deeds, and in your spare time you give more time to the jamaat, right? Maka itulah wakafmu. Oke? In this Dengan cara ini, kamu dapat membantu orang tuamu serta keluargamu sendiri, keluarga terdekat, istrimu, dan anak-anakmu. okay, Oke? Baik, Huzur, jazakallah. Pertanyaan saya adalah, banyak dari kami menginginkan karir besar dan ingin menghasilkan banyak uang. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kesuksesan pekerjaan kita adalah untuk keridhaan Allah, dan itu tidak hanya membuat hati kita serakah? Jika kamu menghasilkan banyak uang, dan kamu mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala, you are yaitu membelanjakan uangmu tidak hanya untuk dirimu sendiri, jangan egois, tetapi belanjakan uangmu untuk anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. that means Itu berarti kamu berusaha mencapai keridhaan Allah Ta'ala dengan uangmu. with your money, Dan Allah Ta'ala akan memberkahi uang itu berlipat ganda. Ini juga akan mencegah hatimu menjadi serakah. to be Oke? right, because you Karena kamu juga akan membelanjakan untuk orang lain, kamu akan merasakan penderitaan orang lain. Oke? the pain of others, right? Jadi, So Allah menyukai ini. so at the same time Pada saat yang sama, you are earning more money, kapanpun kamu menghasilkan lebih banyak uang, jika kamu melakukan pekerjaan amal dan berkorban untuk jemaat dengan uangmu, setelah memenuhi pengeluaranmu sendiri, maka Allah Ta'ala akan menyukaimu dan memberkahi uang ini berlipat ganda dan mencegahmu menjadi serakah. Oke? Seorang khadim lain memohon bimbingan Hadrat Amirul Mukminin tentang bagaimana membimbing khudam yang mungkin sebelumnya aktif tetapi telah menjadi lebih jauh. Dia menyebutkan kasus seorang khadim yang baru-baru ini menjadi jauh. Tidak hanya dalam kapasitas jemaat resmi, bahkan pada tingkat pribadi dan persahabatan, individu tersebut harus memiliki setidaknya satu teman Ahmadi seusianya. Beritahu teman itu untuk menjaga hubungan dengannya, membawanya lebih dekat, berbicara dengannya, dan mencoba menghilangkan keluhan atau kesalahpahaman apapun yang mungkin dia miliki. Sama seperti jika saudaramu sendiri terlibat dalam sesuatu yang salah, kamu berusaha untuk memperbaikinya dengan rasa sakit dan kepedulian yang sama yang kamu miliki untuk saudara itu. Kamu harus melakukan upaya dan juga berdoa untuknya. Inilah caranya. Masalahnya adalah bahwa baik itu dengan mubalik kita atau jemaat lokal atau sekretaris umur ammah atau sekretaris tarbiyat atau pengurus lainnya, terkadang orang-orang yang lebih tua mengembangkan dendam di hati mereka dan kemudian perasaan ini diteruskan lebih jauh. Inilah mengapa para pengurus harus sangat rendah hati. Terkadang ini terjadi dalam keluarga-keluarga yang mapan dalam jemaat. Seorang anak laki-laki datang ke sini juga. Dia termasuk keluarga yang mapan dalam jemaat. Saya mengenal mereka. Mereka adalah orang-orang baik, tetapi dia telah menciptakan gambaran dalam pikirannya. Sebuah ideal tentang bagaimana setiap orang seharusnya. Sekarang ketika para pengurus jemaat tidak memenuhi standar yang telah dia bayangkan, dia berkata seluruh jemaat itu buruk. Padahal bahkan di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang baik dan ada orang-orang yang buruk juga. Jika menilai berdasarkan mereka yang jahat, haruskah seseorang kemudian mengatakan bahwa semua muslim itu buruk atau bahwa ajaran Rasulullah tidak benar? Pemikiran ini salah. Jadi jelaskan hal kepadanya dengan kasih sayang, berbicara dengan keprihatinan dan pengertian yang tulus. Ketika kamu berbicara dengan cara ini, bahkan keluarga itu akan merasa bahwa sungguhnya jemaat benar-benar peduli kepada kita. Dan kemudian juga berdoalah untuk mereka. Jazakallah Huzur. Apa bimbingan Huzur? Haruskah Ahmadi pindah ke tempat-tempat baru di mana jemaat dan Ahmadi tidak ada? Atau haruskah kami pergi ke tempat di mana jemaat sudah mapan? Mereka yang memiliki anak-anak kecil harus pergi ke tempat-tempat di mana jemaat sudah mapan dan masjid berada di dekatnya, sehingga anak-anak mereka dapat menerima tarbiyat yang layak. Mereka yang anak-anaknya sudah dewasa atau mereka yang sendiri harus pergi ke tempat-tempat di mana mereka dapat mendirikan jemaat, pindah ke daerah-daerah baru, dan melakukan tabligh. Jadi keadaan keluarga-keluarga yang berbeda-beda sesuai dengan situasi mereka.
Seseorang tidak dapat membuat aturan yang kaku dan pasti untuk semua orang. Kamu harus berpikir sendiri apa yang terbaik untukmu. Jika lebih baik untuk tarbiyat anak-anakmu, maka itu pilihan pertama. Jika kamu tidak memiliki anak atau kamu telah melewati usia tertentu, maka seseorang dapat pergi ke sana. Pikirkan sendiri, Allah Ta'ala telah menganugerahkanmu kecerdasan. Oke? Jazakallah Huzur. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah, di zaman ini pemuda Ahmadi menghadapi banyak kesulitan dan gangguan. Meskipun demikian, mereka memiliki semangat untuk mengkhidmati jemaat. Dalam keadaan ini, bagaimana mereka dapat memperkuat hubungan mereka dengan Allah Ta'ala dan khilafat, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pelayanan mereka kepada jemaat? Gangguan muncul sebagai akibat dari melihat daya tarik dunia, media sosial, TV, saluran-saluran dan permainan yang tidak berguna dan sia-sia adalah semua hal yang terus-menerus dikonsumsi orang. Jika seorang khudam bekerja atau seorang pelajar, maka setelah pulang dari kantor atau sekolah, mereka menghabiskan waktu yang lama pada ponsel atau iPad mereka dan perangkat-perangkat semacam itu. Maka ini mengarah pada gangguan. Hal ini bahkan merusak studi beberapa siswa atau mereka yang bekerja kehilangan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, hal pertama adalah menjelaskan kepada mereka bahwa semua ini adalah hal-hal yang sia-sia dan Allah Ta'ala telah berfirman untuk menghindari hal-hal yang sia-sia. Adalah tanggung jawab Departemen Tarbiyat untuk mengurus masalah ini. Kedua, jika mereka memiliki semangat, mereka adalah Ahmadi dari lubuk hati mereka dan mereka juga takut kepada Allah Ta'ala, maka dalam hal itu Allah Ta'ala berfirman bahwa jika kita takut kepadanya, maka kita harus beribadah kepadanya, karena dia telah memerintahkan orang-orang beriman sejatinya untuk menyembahnya dengan menunaikan salat 5 waktu. Pada saat yang sama, Allah Ta'ala juga menyatakan, sebagaimana yang baru saja saya sebutkan, bahwa dia akan membimbing mereka yang menunaikan salat 5 waktu menuju jalan yang benar. Oleh karena itu, tanamkan kebiasaan menunaikan salat mereka. Jika kamu mengetahui bahwa seseorang telah teralihkan daripada memburukkan nama mereka di antara orang-orang dan menyebarkan publisitas negatif tentang mereka, anggaplah mereka sebagai saudara-saudaramu, tutupi kekurangan mereka dan berusahalah untuk mendekatkan mereka dan tanyakan kepada mereka. Katakan kepada mereka bahwa kesulitan yang mereka hadapi akan menyebabkan mereka kesulitan di masa depan, baik dalam kehidupan mereka maupun dalam jemaat. Dan Allah Ta'ala juga tidak menyukai tindakan-tindakan seperti itu. Ketika mereka melihat bahwa ada seorang yang peduli kepada mereka, mereka memiliki teman dan saudara, mereka akan mendekat. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Mereka yang bekerja di Khudamul Ahmadiyah dan para pengurus jemaat serta badan-badan lainnya harus mengambil ini sebagai tantangan pribadi dan merawat orang lain seolah-olah mereka adalah kerabat mereka. Jika kamu melakukan demikian, maka kamu akan melihat hasilnya. Jelaskan hal-hal kepada mereka dan bawa mereka lebih dekat. Mereka memiliki sesuatu di dalam hati mereka. Jika tidak, mereka akan secara terbuka mengatakan bahwa mereka bukan Ahmadi. Mereka juga taat kepada khilafat. Mereka akan datang ke sini selama beberapa hari dan mereka diliputi emosi. Setelah bertemu dengan saya, mereka bahkan menangis sebelum pergi dari sini. Tetapi saya tahu bahwa setelah beberapa bulan mereka kembali ke keadaan lama mereka. Karena mereka tidak mendapatkan lingkungan yang tepat. Lingkungan itu dapat diciptakan oleh para khudam di antara kalian yang aktif. Pertanyaan saya adalah, apa surah-surah terbaik dari Al-Quran untuk dibaca? Surah Al-Fatihah adalah surah yang terbaik. Bacalah berulang kali, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Ucapkanlah ini berulang kali ketika kamu membaca surah ini dalam salatmu. Jadi, surah Al-Fatihah mengandung semua aspek penting dari tarbiyat dan pelatihanmu. Jika kamu membaca surah Al-Fatihah, bacalah maknanya, dan jika memungkinkan, dan itu sangat mungkin bagimu, untuk membaca tafsirnya. Kita memiliki tafsir Al-Quran, jadi kamu dapat membaca tafsir surah Al-Fatihah, kemudian kamu akan tahu betapa pentingnya surah ini untuk membimbingmu ke jalan yang benar. Kemudian renungkanlah dengan baik. Kemudian kamu akan tahu dan belajar lebih banyak tentang Islam dan ajaran-ajaran Islam. Oke? Jazakallah Huzur. Huzur, baru-baru ini di media sosial ada video-video di mana mereka yang menentang Islam mengejek umat muslim yang sedang salat di tempat umum. Bagaimana kita harus merespons sentimen negatif yang semakin meningkat terhadap Islam di negara-negara barat? Khususnya ketika kata-kata kasar digunakan untuk mencaci Rasulullah SAW. Ketika mereka menggunakan bahasa yang kasar, kita tidak bisa bersaing dengan mereka, jadi abaikan saja. Dan mengapa kita harus salat di tempat umum?
kita memiliki masjid, kamu harus pergi ke masjid dan melaksanakan salatmu di rumahmu. your houses. Namun jika kamu terikat dan kekurangan waktu untuk salat zuhur atau asar tepat waktu, maka kamu berusahalah untuk menemukan sudut dan salatlah di sana. And pray there. Dan jika kamu dalam kelompok, maka kamu juga harus pergi ke tempat yang terpencil dan laksanakanlah salatmu di sana. Bukan kamu mulai melaksanakan salatmu di trotoar atau di jalan-jalan, itu tidak dianjurkan. Dengan begitu, kamu mengganggu kenyamanan orang-orang yang ada di sana, Convenience of the people there, ya kan? right? Kamu merusak kedamaian mereka. Jadi mengapa kamu harus melaksanakan salatmu di tempat-tempat umum? Maka hindari itu. Tetapi tegarlah dalam imanmu. Bertekad bulat bahwa kamu harus melaksanakan salat 5 waktu tepat waktu. Dan jangan pedulikan apa yang orang-orang katakan. Don't bother about what the people say. Cobalah untuk belajar lebih banyak tentang agamamu. Apa itu Islam? Apa praktik dan sunnah Rasulullah SAW? Sunnah of the Holy Prophet, Mengapa kita, para Ahmadi, right? mengklaim bahwa kita adalah Muslim Ahmadi? Claim that we are Ahmadi Muslims. Hanya sebuah klaim saja tidak cukup. Sebelum dan kecuali kita mempraktikkan ajaran sejati Islam. Jadi ketika kita menunjukkan perilaku baik dan menyampaikan pesan sejati Islam kepada orang-orang dan mempraktikkan apa yang kita katakan, And practice, maka orang-orang tentu akan bertanya kepadamu, obviously, mengapa kamu berbeda dari orang-orang lain? different from other people's. Mereka akan berusaha untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Dengan cara demikian, kamu akan membuka lebih banyak pintu tabligh. More doors of preaching. Oke? Jadi dengan cara ini, kamu juga harus berusaha untuk mengeksplorasi lebih banyak jalan untuk tabligh, untuk membiarkan orang-orang tahu. Karena orang-orang tidak tahu. Mereka tidak tahu banyak tentang Islam. Hanya mereka yang merupakan lawan-lawan Islam telah mengeksploitasi hal ini, bahwa Muslim tidak baik. Dan kamu lihat, mereka akan mengambil contoh-contoh dari para teroris atau militan itu dan memberitahu orang-orang bahwa ini adalah perilaku Muslim. This is the behavior of Muslims. Jadi sebenarnya beritahu orang-orang bahwa ini bukan ajaran sejati yang orang-orang ini lakukan. Ajaran sejati Islam adalah kedamaian, cinta, harmoni, dan untuk menghormati satu sama lain. Dan itulah yang kita doakan, kita praktikan, dan kita sampaikan. Practice, Ini adalah tantangan yang besar. right? It's a Inilah mengapa saya katakan bahwa kamu harus berusaha untuk menyebarkan pesan sejati Islam melalui pamflet dan melalui perilakumu sendiri. and through Dan inilah cara kamu dapat mengatasi situasi ini. this is how you can overcome this situation. Ketika sesi berakhir, grup tersebut mendapat kehormatan untuk berfoto dengan Hadrat Khalifatul Masih. Assalamualaikum. Pada hari berikutnya, Stephen Lecce dari Kanada yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Pertambangan Ontario dan yang sebelumnya menjadi Menteri Pendidikan, mendapat kehormatan untuk bermulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin. Selama audiensi, beliau meminta bimbingan huzur tentang menjembatani perpecahan masyarakat. Saya merasa seperti dunia tidak pernah lebih, orang-orang tidak pernah lebih terpecah, dan saya hanya ingin tahu nasihat Anda tentang bagaimana kita dapat menentukan orang-orang. Seperti yang Anda ketahui, Kanada adalah negara multinasional, multi-etnis, jadi setidaknya Anda harus berusaha untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka harus menghormati satu sama lain, semua kelompok agama, semua kelompok etnis, dan bahkan sekarang bahwa Anda adalah orang Kanada, maka Anda menganggap diri Anda sebagai orang Kanada, bukan bahwa Anda berasal dari India atau berasal dari Pakistan, atau berasal dari Arab atau Amerika Selatan, atau imigran dari tempat lain manapun. Jadi ini adalah semangat yang harus Anda tanamkan ke dalam pikiran rakyat Anda. Untuk itu, Anda telah menjadi Menteri Pendidikan. Jadi, dari awal, jika Anda mendidik anak-anak Anda bahwa ini adalah hal yang mendasar, bagaimana kita dapat menjaga negara kita tetap utuh tanpa gangguan apapun, dan tanpa kecemburuan dan permusuhan apapun. Kemudian, tentu saja, suatu hari, Anda akan menetapkan teladan di hadapan dunia. Jika tidak, mereka akan terpecah.
kelompok sayap kanan kini mendapatkan kepentingan dan pada akhirnya ini akan merusak perdamaian dunia, bukan hanya negara mereka sendiri, tetapi juga dunia. Jadi Anda harus mengambil langkah ini dan memberikan teladan. Jadi Anda harus memilih jalan tengah. Itulah ajaran Islam, bahwa selalu ikuti jalan tengah, dan Anda lihat tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Ada kekurangan dalam setiap orang, dalam setiap kelompok, dalam setiap orang dari asal manapun. Jadi kita harus mengambil hal-hal baik dari setiap kelompok, setiap orang, dan kemudian membuat garis tindakan sesuai dengan itu. Begitulah cara Anda dapat menyelamatkan diri Anda sendiri. Selalu merupakan kehormatan khusus untuk bertemu dengan Yang Mulia, seorang pria berintegritas, penuh kasih sayang, dan promotor perdamaian. Dan saya datang untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada beliau karena menjadi suara bagi kemanusiaan di dunia yang sangat terpecah. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena telah mendapat kesempatan untuk mencari kebijaksanaan beliau, dan sejujurnya hanya untuk terinspirasi bahwa dunia dapat menjadi lebih baik melalui persatuan, kolaborasi, dan komitmen terhadap nilai-nilai seperti kebebasan dalam supremasi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kemudian pada malam itu, Hadrat Amirul Mukminin memimpin sesi penutupan Konferensi Internasional Humanity First. Acara tersebut yang diadakan di Islamabad menandai peringatan 30 tahun organisasi tersebut. Setelah tilawat, sebuah laporan tentang konferensi tersebut dipresentasikan, diikuti oleh video yang menyoroti upaya global Humanity First selama 30 tahun terakhir. Stephen Lecce kemudian diundang untuk berbicara, dan saya di sini sebagai orang Kanada yang bangga, sebagai Menteri Kabinet, tetapi yang paling penting hari ini sebagai relawan HF hampir 10 tahun. Dan saya ingin mengatakan, Anda adalah yang konstan. Anda adalah cahaya ketika mereka yang menderita karena perang dan bencana alam, satu hal yang konstan di dunia, di semua wilayah dunia, seringkali yang pertama merespons adalah para relawan yang tidak mementingkan diri sendiri dan berani ini. Dokter, insinyur, orang awam, semua orang, muda dan tua, melangkah maju untuk menyuntikkan kasih sayang, peluang, dan martabat kembali ke dunia. Dan saya ingin memberi hormat kepada Anda karena memajukan misi yang dapat menyatukan kita semua. Selama acara berlangsung, Hadrat Khalifatul Masih menyerahkan penghargaan kepada para relawan HF sebagai pengakuan atas layanan mereka. Hadrat Amirul Mukminin kemudian menyampaikan pidato utama, menguraikan tanggung jawab dan misi masa depan organisasi amal tersebut. Tidak seperti organisasi-organisasi duniawi, HF tidak melayani kemanusiaan untuk meraih ketenaran atau pengakuan. Sebaliknya, setiap tindakan pelayanannya muncul murni dari pengabdian kepada Allah Ta'ala dan diilhami oleh perintahnya untuk merawat luka-luka ciptaannya. Lebih jauh lagi, selalu ingat bahwa kecuali HF tetap melekat erat dan selaras dengan jemaat, tidak ada yang akan membedakannya dari badan amal atau lembaga bantuan lainnya. Beberapa tahun yang lalu, para eksekutif di HF membentuk pendapat bahwa HF sepenuhnya independen dari jemaat. Kenyataannya adalah, dan akan selalu demikian, bahwa hubungan langsung HF dengan jemaat adalah sumber berkat ilahi dan sarana kebanggaan serta kehormatan baginya. Oleh karena itu, jangan pernah membuang atau memutuskan hubungan Anda dengan jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam, karena tujuan kita adalah satu dan sama, untuk melayani kemanusiaan tanpa membedakan kasta, keyakinan, atau warna kulit.
Seperti yang saya sebutkan, inilah sebabnya HF didirikan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah. Jadi, jangan ragu bahwa selama Anda mempertahankan hubungan ini dan menghargai keterkaitan Anda dengan jemaat dan terus mencari bimbingan dan instruksi dari khilafat, pekerjaan dan upaya Anda akan terus diberkati. Insya Allah. Mengenai pencapaian itu sendiri, tidak diragukan lagi. Dengan karunia Allah Ta'ala, HF telah berkembang pesat selama 30 tahun terakhir, dari awal yang sangat sederhana dan rendah hati. Pada awalnya, total anggaran HF mencapai beberapa ribu pound atau dolar, atau paling banyak setelah beberapa waktu beberapa ratus ribu pound sterling. Oleh karena itu, proyek-proyek awalnya berskala sangat kecil dan sangat terbatas dalam cakupannya. Namun hari ini, 3 dekade kemudian, HF telah naik ke tingkat di mana anggaran tahunannya sekarang mencapai jutaan. Bahkan beberapa anggaran negara HF individual telah mencapai jutaan pound atau dolar. Ini murni karena karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Pada saat yang sama, anggaran dan sumber daya HF masih jauh lebih sedikit daripada banyak organisasi kemanusiaan lainnya. Namun, Anda semua menjadi saksi bagaimana Allah Ta'ala telah memberkati pekerjaan dan upaya HF berlipat ganda. Ini karena satu-satunya tujuan mereka yang melayani di dalamnya adalah untuk memperoleh kedekatan dan pahala dari Allah Ta'ala dan menjadi pewaris doa-doa Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sesungguhnya, organisasi amal yang jauh lebih besar dan lebih terkemuka seringkali mendekati HF dan bertanya bagaimana kami mencapai tujuan-tujuan besar seperti itu. Atau mereka bertanya, bagaimana kita dapat memperoleh akses ke tempat-tempat tertentu yang tidak dapat mereka capai, meskipun dengan anggaran jutaan pound sterling dan sumber daya yang sangat besar. Selalu ingatlah bahwa setiap kesuksesan Anda mengalir langsung dari karunia Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Dan karena Anda didukung oleh doa-doa khalifah pada masa ini dan jutaan Ahmadi di seluruh dunia. Dengan demikian, selama HF terus mencari dan mengikuti bimbingan khilafat dan bekerja dengan keinginan sungguh-sungguh untuk melayani orang lain semata-mata demi Allah, organisasi ini akan terus berkembang dan maju. Saya juga ingin menyebutkan ketidakstabilan dan volatilitas dunia saat ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa situasi ekonomi dan politik global semakin tidak pasti. Konflik-konflik meletus di seluruh dunia. Saya telah mengatakan berkali-kali, saya khawatir kita semakin mendekat pada perang dunia yang dahsyat. Dan jika dan ketika perang seperti itu terjadi, sumber daya akan langka. Uang atau barang-barang berharga akan memiliki nilai yang kecil. Dengan demikian, HF harus mempersiapkan rencana komprehensif tentang bagaimana organisasi ini akan berfungsi dan memberikan bantuan kepada mereka yang berada di zona perang dan wilayah-wilayah yang terdampak. Sementara tim bantuan bencana Anda memiliki beberapa pengalaman dalam merespons gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana alam lainnya, dampak dari perang dunia akan berada pada skala yang sama sekali berbeda. Ini akan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, genting dan kompleks, tidak seperti apapun yang pernah Anda temui di masa lalu.
Sesungguhnya, bahkan mungkin para pekerja HF bisa kehilangan nyawa mereka atau terluka parah dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, Anda harus merencanakan dengan sangat teliti dan melatih tim-tim Anda secara ketat sehingga mereka dipersiapkan sebanyak mungkin. Anda harus mengidentifikasi wilayah-wilayah spesifik di mana Anda dapat membantu, karena tidak akan mungkin bagi HF untuk mencakup segalanya. Prioritas Anda harus tetap menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan. Saya tahu beberapa perencanaan kontingensi telah dilakukan, tetapi harus ditinjau dan dikembangkan lebih lanjut. Ingatlah, pada saat krisis yang mendalam, orang-orang yang egois berusaha melindungi diri mereka sendiri dan kepentingan mereka sendiri. Tetapi sebagai anggota HF, Anda harus selalu mengesampingkan kepentingan dan kebutuhan Anda sendiri demi orang lain. Setelah Hadrat Khalifatul Masih memimpin pertemuan dalam doa, para peserta memiliki kesempatan yang diberkati untuk berfoto bersama Hadrat Amirul Mukminin. Mauritius. Norway. Sierra Leone. Assalamualaikum from Bangladesh. Mauritius. Belgium. Itu adalah sorotan dari hanya beberapa kegiatan Hazur tercinta selama minggu lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Hazur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai peristiwa-peristiwa setelah ekspedisi Tabuk. Hazur mengutip Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu yang menceritakan contoh Hadrat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan pelajaran yang terkandung di dalamnya tentang memberikan pelayanan semata-mata untuk keridhaan Allah Ta'ala. Di tempat lain, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan, perhatikanlah betapa besar pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa Ka'ab bin Malik. Beliau berperang bersama Hadrat Rasulullah SAW dalam semua pertempuran. Beliau bahkan hadir dalam Fatah Makkah. Namun karena kemalasan di pihaknya, beliau tertinggal dalam peperangan Tabuk. Rasulullah memberikan hukuman yang sangat keras kepada beliau. Bahkan Rasulullah tidak membalas salam. Beliau melarang kaum muslim untuk berbicara kepada Ka'ab, sampai-sampai bahkan istrinya diperintahkan untuk tinggal terpisah darinya. Pada masa inilah utusan Raja Ghassan membawa sebuah surat yang di dalamnya tertulis, sahabatmu tidak menunjukkan penghargaan yang layak kepadamu, datanglah dan tinggallah bersamaku. Ka'ab berkata, ini adalah serangan terakhir dari syaitan. Lalu Ka'ab memasukkan surat tersebut ke dalam tungku. Kemudian beliau menyuruh utusan itu untuk menyampaikan pesannya kepada rajanya. Mengingat situasi pada masa itu, Hadrat Muslim Maud lebih lanjut menyatakan, ada beberapa anggota jemaat yang jika mereka ditanya tentang suatu perkara, mereka menjawab dengan mengatakan bahwa tidak ada pertimbangan yang ditunjukkan untuk jasa-jasa kami, dan kami tidak diberikan penghargaan yang layak. Harus diingat bahwa nizam jemaat adalah satu perkara, dan jasa yang diberikan seseorang adalah perkara yang terpisah. Dan untuk menegakkan nizam jemaat, orang yang membuat kesalahan harus dipertanyakan, siapapun mereka. Oleh karena itu, sejalan dengan perintah Allah, berjuanglah di jalan iman, sedemikian rupa sehingga setan lari. Tetapi jangan lakukan itu demi menerima pujian atau agar seseorang dapat terhindar dari konsekuensi kesalahan kita. Lebih lanjut, jangan membanggakan kebaikan-kebaikanmu di hadapan Allah Ta'ala, atau menggunakan celaan atau menyakiti. Layanilah Islam melalui segala cara. Seseorang tidak boleh mengingatkan tentang nikmat yang telah mereka berikan. Inilah semangat yang seharusnya dimiliki seseorang dalam berkhidmat dan berusaha meraih keridhaan Allah Ta'ala.